keselamatan dan tentunya kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Next. Apa peranan saya sebagai seorang guru? Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, peranan kita adalah satu, memberi ilmu. Mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan aksi nyata yang berjudul memahami peranan seorang guru. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama bagaimana kita memahami peranan seorang guru. Next, Pak. Ingin menjadi guru seperti apa kita, ya? Jadi apakah guru yang dinanti oleh siswanya? Apakah kita termasuk dalam guru yang sangat dinanti oleh siswanya, ataukah kita guru yang disegani oleh seluruh murid? Nah, itu bagaimana dari personal masing-masing ingin seperti apa di mata seluruh siswa atau murid. Baik, ternyata menjadi guru atau mendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan sehingga dapat memberikan pembelajaran yang relevan dan dapat menuntun kodrat anak. Jadi pembelajaran yang relevan itu pelajaran yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika kita sekarang di era teknologi, jadi kita memberikan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis teknologi. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran yang relevan dan dapat menuntun kodrat anak. Next. Mengenal dan memahami diri. Mengenal, sebagai pendidik tentu kita seharusnya mampu mengenali karakter dan kebutuhan murid. Jadi setiap kita sebagai seorang pendidik, tentunya kita wajib mengetahui kemampuan setiap seluruh peserta didik yang ada di kelas kita. Baik kemampuan menulis, membaca. Nah, itu biasanya kita lakukan untuk mengenal ini di awal semester di bagian asesmen. Kemudian memahami. Kita perlu terus belajar agar dapat menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Nah, kita tentunya harus wajib beradaptasi dengan perubahan zaman sehingga dapat beradaptasi menjadi dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan kodrat anak. Next. Manusia merdeka. Apa yang dimaksud dengan manusia merdeka? Jadi tujuan dari pembelajaran adalah menghantarkan seluruh peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Next. Mengantarkan murid-murid merdeka. Murid perlu mengenal diri. Setiap murid perlu mengenal diri, yaitu mengenal kekuatan kodrat yang terdapat pada anak, sehingga berdaya dan dapat menentukan tujuan dan kebutuhan belajar. Kemudian maksud pendidikan. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi maksud dari pendidikan yaitu setiap anak memiliki kekuatan kodrat yang berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu mengantarkan anak-anak kita mencapai keselamatan dan tentunya kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Next. Apa peranan saya sebagai seorang guru? Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, peranan kita adalah satu, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia. Jadi kita harus memberikan ilmu untuk mempersiapkan kepentingan manusia di yang akan datang. Yang kedua, menyelaraskan peranan sebagai pendidik yang relevan konteks murid dan
zaman. Ya seperti tadi, kita harus menyelaraskan apa yang menjadi kebutuhan anak itu sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini dan yang akan datang. Kemudian peranan yang ketiga, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ya. Jadi kelak anak didik kita akan hidup bermasyarakat, hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Next, apakah harapan Bapak Ibu guru untuk murid-murid yang kini diampu? Tentunya setiap kita memiliki harapan yang berbeda-beda. Harapan boleh setinggi-tingginya, yang memang kelak siswa-siswi akan dewasa, menjadi bagian masyarakat, atau bahkan menjadi pemimpin masyarakat, dan tentunya akan membentuk budaya kita di masa depan. Jadi apa yang kita tanamkan di saat ini kepada seluruh murid itu akan menjadi budaya kelak yang baru di masa yang akan datang. Mendidik anak seperti hal mendidik rakyat, dan kehidupan saat ini tentunya buah dari pendidikan masa lalu saat kita masih anak-anak. Jadi generasi yang sekarang adalah hasil dari pendidikan di masa lalu. Budaya-budaya yang terjadi pada saat ini adalah budaya yang ditanamkan pada zaman dahulu. Ya, next. Nah, di sini ada 3 teori yang ada ya. Yang pertama mungkin kita sudah pernah dengar. Yang pertama ada teori tabula rasa ya. Kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi oleh pendidik ya. Sering kita dengar anak itu seperti kertas kosong yang tidak ada tulisannya sama sekali, dan pendidik kelak yang akan menulis itu berdasarkan teori tabula rasa. Kemudian ada teori negatif, di mana kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Kemudian ada yang beranggapan bahwa anak itu sudah memiliki kodrat, sudah memiliki takdir yang sudah ditulis penuh. Kemudian teori yang konvergensi, ini teori yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Nah, itu berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Teori konvergensi ini dimaksudkan, jadi seorang anak itu sudah memiliki garis kodrat walaupun masih samar-samar. Contohnya, setiap anak pasti memiliki bakat. Nah, tugas dari seorang pendidik yaitu mengantarkan bakat anak, menyalurkan bakat anak, sehingga apa yang sudah menjadi kodratnya yang akan datang itu bisa tercapai ya. Jadi sebagai kodrat manusia, suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dari maksudnya. Maka tugas pendidik adalah membantu memperjelas kodrat peserta didik dengan tuntunan terbaik ya. Seperti tadi ya, jadi tugas kita adalah memperjelas kodrat yang sudah ada pada anak untuk membimbingnya sehingga tercapai pada maksud dan tujuan. Next, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Jadi fungsi pendidikan yang utama adalah mengantarkan murid agar setiap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mengisi zaman. Tentunya kita sudah paham itu ya. Jadi setiap siswa atau murid yang kita berikan pembelajaran pada saat ini tentunya akan mengisi zamannya. Baik itu nanti ketika bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, pastinya dari setiap kita akan berganti, setiap masa akan berganti dan akan setiap ada penerusnya. Tidak hanya untuk kepentingan individual, tetapi juga dapat berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan. Di aman berada bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tidak hanya kita mempersiapkan anak untuk bisa hidup mandiri untuk sendiri,
tapi kita juga mempersiapkan anak ke depannya yang mudah-mudahan akan berkontribusi penuh sebagai warga masyarakat, sebagai warga lingkungan, dan sebisa mungkin sebagai warga negara, dan yang lebih membanggakan lagi sebagai warga dunia dapat berkontribusi secara penuh. Itu berdasarkan sesuai cita-cita dari Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, mungkin itu saja paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari urung kepencet ya. Iya,